Shalom, saudara dalam Tuhan. Saudara, dengan adanya persoalan di antara Israel Hamas, banyak warga Indonesia yang menyuarakan supaya produk yang berbau Israel atau Yahudi diboikot. Dan saudara dalam Tuhan, sebelum memboikot produk Yahudi, alangkah baiknya silahkan lihat video ini terlebih dahulu. Produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel, hukumnya haram. Menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023. Dan nggak nolong juga Anda boykot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Anda boykot apa? Gue mau nanya, produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD? Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boykot ya produk Amerika. Jangan lu pakai nih, Mike. Ini mereka nonton di mana? YouTube, jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Pola berpikirnya nggak seperti itu. Boykot Starbucks, boykot McD. Mereka adalah produk-produk Yahudi. Jangan panik, melek bisnis bersama panik. Nah teman-teman, sekarang lagi viral banget di mana-mana. Boykot produk Yahudi. Yes, karena ada perang ya teman-teman ya. Israel sama Palestina sekarang berdampak ke efek-efek dari brand Yahudi tersebut. Nah teman-teman, yang kita mau bahas di sini, ngaruh nggak sih boykot itu? Boykot adalah ajakan untuk tidak membeli barang oleh kelompok tertentu, teman-teman. Sebenarnya ngaruh nggak, efek nggak di marketing ini, teman-teman? Ngefek, tapi hanya sifatnya sementara, guys. Jadi brand-brand yang diboykot oleh golongan tertentu ini sifatnya hanya sementara. Jadi dampak luasnya nggak ada, dampak panjangnya nggak ada, teman-teman. Kenapa? Karena sifatnya rata-rata adalah emosional. Meskipun brand-brand Yahudi ini seperti McD di Indonesia udah lakuin official statement loh teman-teman. Kalian bisa baca di sini ya. Mereka udah bilang mereka nggak ada hubungannya, dimiliki oleh 100% orang Indonesia. Tapi kalian sendiri, yang gue mau tanya di sini, kalian yang nonton, kalian setuju nggak sih boykot brand-brand Yahudi? Coba tulis di komen. Nah, sebelum kalian jawab, kalian pikir satu hal. Kalau mau boykot, kenapa nggak sekalian sama sosmed-sosmednya? Karena kita jangan lupa loh teman-teman, hampir sosmed-sosmed besar hari ini adalah punya Yahudi juga loh. So, jangan lupa follow akun gua, karena akun gua fokus edukasi bisnis khusus untuk pemula. Mengenai fatwa MUI tentang boikot produk-produk Israel. Ini video dari Syekh Ali Jum'ah yang pernah ditanya mengenai pandangannya tentang boikot. Misalnya boikot McDonald's. Menurut beliau nggak setuju kalau boikotnya itu secara personal. Bagusnya katanya boikotnya itu melalui pemerintah, negara. Karena kalau secara personal itu tidak terlalu berdampak. Apalagi yang bekerja di McDonald's itu ya orang-orang Indonesia juga, misalnya di Indonesia. Ya kasihan saudara-saudara kita. Kalau diboikot pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka, pekerjaan mereka ya. Jadi Syekh Al Juma kurang setuju tentang boikot produk Yahudi. Sorry, ya nggak mungkin, gue nggak mau lah gitu. Lah gue bekerja dengan produk Yahudi, keturunan Yahudi, yang simple aja Excel, Microsoft Office, itu kan Yahudi ya. Gue nggak bisa kerja tanpa itu. Belum software aplikasi yang canggih. Jadi gue nyari seperti Google Earth dan sebagainya. Ya nggak mungkin gue boikot produk keturunan Yahudi. Gue tetap pakai produk keturunan Yahudi. Karena dengan menggunakan produk keturunan Yahudi, hidup gue menjadi mudah, menjadi gampang cari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bambang Nugroho. Mohon izin di sini saya ingin menanyakan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia terkait Fatwa nomor 83 tahun 2023. Bagaimana tanggapan Bapak atau bagaimana solusi dari pihak Majelis Ulama Indonesia terkait umat Islam ataupun warga negara Indonesia lainnya yang bekerja di bawah naungan perusahaan atas produk-produk tersebut? Apakah kami harus resign dari perusahaan tersebut? Karena yang saya tahu, kami mencari nafkah
atas dasar ingin menghidupi diri kami sendiri maupun keluarga kami. Dan saya pun di sini, saya pribadi khawatir kita semua bersemangat atau berbondong-bondong meningkatkan nilai agama, tapi kita lupa harusnya kita melihat manusia hanyalah sebagai manusia, selayaknya manusia yang butuh uang, butuh nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya. Demikian pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada pihak Majelis Ulama Indonesia. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Mohon maaf apabila pertanyaan ini tidak pantas keluar dari mulut seorang warga negara Indonesia biasa seperti saya. Terima kasih atas kesempatan, perhatian, dan bantuannya. Saya harap pihak Majelis Ulama Indonesia mampu memberikan solusi terkait pertanyaan saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sepakat fatwa dalam rangka mendukung Palestina memang penting dan wajib. Tapi ingat, juga mesti tepat sasaran. Harus efektif. Jangan sampai fatwa ini malah menimbulkan masalah baru. Yang dirugikan kan masyarakat kita sendiri. Nah, padahal salah satu fungsi dan peran MUI adalah riayah wal khidmah lil ummah, menjaga dan melayani umat, masyarakat. Nah, jangan sampai ibarat pepatah, gajah di depan mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat dengan jelas. Nah, jangan sampai seperti ini. Nah, kata Syekh Ali Juma tadi, atifian. Memang semangat perlu, tapi jangan modal semangat doang, harus efektif. Saya ingat dulu, semangat 212, bikin minimarket tandingan untuk melawan hegemoni Alfamart, Indomaret, dan kawan-kawan. Tapi pada akhirnya tokonya bangkrut, tutup. Bahkan banyak yang menimbulkan masalah. Nah, karena mungkin semangatnya besar tapi kurang dalam manajemen pengelolaan. Nah, idealnya bagaimana? Jangan hanya mengkritik Ustaz. Nah, menurut saya, MUI seyogyanya berkoordinasi dengan ulil amri, dengan pemerintah. Jangan jalan sendiri-sendiri. Karena kalau jalan sendirian, fatwa MUI ini hanya akan mengundang boikot-boikot personal. Nah, misalnya, MUI bersama pemerintah sepakat memboikot suatu produk misalnya, dan bersama-sama menanggung segala konsekuensi yang terjadi. Kalau perusahaannya misalnya memboikot, tentu ada karyawan yang jadi korban. Dirumahkan misalnya. Maka karyawan yang dirumahkan ini ditanggung oleh pemerintah dan MUI. Ambil dananya dari mana? Nah, bisa dari Basnas misalnya. Nah, itu cara yang menurut saya win-win solution. Atau ada juga boikot yang ideal. Boikot dengan produksi barang alternatif yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk mereka. Nah, ini tidak perlu fatwa. Biarkan masyarakat yang memilih. Nah, tentu masyarakat akan memilih yang lebih bagus kualitasnya, yang lebih baik dari produk-produk mereka. Nah, saya kira itu boikot yang lebih cerdas. Tapi ini saya kira jangka panjangnya, tapi insya Allah kita harus bisa untuk membuat produk-produk yang sama atau bahkan lebih baik dari produk-produk dari mereka. Oke, saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Semoga bermanfaat. Baik, saudara Tuhan, itu videonya. Kita sudah simak apa yang dipesankan di video tadi. Nah, saudara dalam Tuhan, dari apa yang mereka jelaskan di video tadi, kira-kira saudara masih mau nggak boikot produk Israel atau boikot produk Amerika? Ya, lalu kalau saudara boikot produk Israel atau Amerika, apakah itu ngaruh dengan mereka? Apakah itu ngaruh dengan ekonomi mereka? Ya, saya rasa tidak. Ya. Lalu kalau kita boikot produk Israel atau Yahudi atau produk Amerika lah, karena Israel. Lalu yang rugi siapa? Ya. Apakah orang Israel? Apakah orang Amerika? Tentu bukan. Yang rugi kita sendiri. Saya kasih contoh. Beberapa waktu yang lalu ada satu rumah makan di daerah Palu, rumah makan McDowell yang diboikot gara-gara persoalan Israel Hamas. Lalu ketika rumah makan ini diboikot, ya otomatis karyawannya ini kehilangan pekerjaan. Lalu karyawannya ini bukan orang luar negeri, saudara dalam Tuhan, orang kita Indonesia. Jadi sebenarnya yang rugi siapa? Ya pastinya kita di Indonesia ini. Itu masih satu rumah makan. Kalau
semua perusahaan atau produk Israel diboikot misalnya, lalu yang rugi siapa? Pastinya kita. Dan anehnya, orang yang boikot produk Yahudi ini ya sebenarnya tidak sadar bahwa dia sedang menggunakan produk Yahudi atau Amerika. Ya, dia bilang ini harus diboikot, tapi seperti yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier di video tadi, dia tidak sadar kalau dia sedang menggunakan mikrofon yang adalah buatan Amerika. Jadi ini lucu, saudara dalam Tuhan. Ya, mereka hanya tahu teriak, tapi mereka tidak memikirkan dampaknya. Mereka tidak berpikir bahwa dampaknya itu bukan dengan orang lain, tetapi kepada diri mereka sendiri, saudara dalam Tuhan. Ya, dan saudara Tuhan, saya katakan bahwa boikot produk Yahudi tidak ngaruh bagi mereka. Saya katakan gitu. Dan juga tidak menyelesaikan persoalan yang ada sekarang antara Israel dengan Hamas. Ya, harusnya kita di Indonesia ini menengahi persoalan ini. Kalaupun saya dan saudara tidak bisa turun tangan secara langsung menyelesaikan persoalan ini, apa langkah baiknya? Kita doakan supaya persoalan ini cepat selesai. Kita serahkan sama Tuhan persoalan ini supaya Tuhan memberikan kedamaian di antara Israel dan Hamas atau Israel Palestina, supaya tidak bertambah korban jiwa. Sudah sangat banyak dalam Tuhan, ya. Sudah sangat banyak yang berduka di sana. Dan harapan kita tidak ada lagi yang berduka. Sudah cukup dalam Tuhan. Dan kita doakan supaya kuasa Tuhan nyata dan mujizat perdamaian dinyatakan oleh Tuhan. Saya rasa itu lebih penting daripada kita teriak boikot. Nah, saudara Tuhan, selebihnya saudara tanggapin di kolom komentar, berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.